Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah nikmat kembali bertemu di channel kajian kita ini, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul yaitu ihsanul amal. Sobat muda yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan tema kita kali ini yaitu ihsanul amal, ada sebuah ayat yang berbunyi di dalam surah Al-Mulk ayat 2, yaitu yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, sobat muda yang dirahmati oleh Allah, dialah Allah khalaqal maut, yang menciptakan yang bernama mati, wal hayat, yang menciptakan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Sobat muda yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan ayat ini sebagai dalil daripada ihsanul amal, yaitu amalan yang terbaik. Ayat ini ditafsirkan oleh Imam Fudail bin Iyad, bahwa menurut Imam Fudail bin Iyad, supaya sebuah amal itu dikatakan amal yang baik, maka syaratnya ada dua. Yang pertama, yaitu syaratnya adalah niatnya harus ikhlas. Apa yang dimaksud ikhlas, sobat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhlas yang dimaksud di sini adalah bahwa setiap amal yang dilakukan oleh seorang muslim semata-mata itu ditujukan hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan menurut Imam Fudail bin Iyad yang pertama, bahwa syarat ikhlas adalah semata-mata ditujukan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sobat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus dalam berbuat itu harus berdasarkan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala? Karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pahala. Sebab selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat memberikan pahala. Karena pemilik surga juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sobat muda yang dirahmati Allah, sudah semestinya kita beramal berdasarkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata mengharapkan ridho manusia. Sebab kalau sebuah amal dilakukan karena mengharapkan ridho manusia, tentunya manusia tidak bisa memberikan pahala, dan tentu ini akan berakibat kerugian kepada kita di akhirat kelak. Sobat muda yang dirahmati Allah, inilah syarat ikhlas tadi yang pertama, yaitu niatnya semata-mata ditujukan hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sobat muda yang dirahmati Allah, muncul pertanyaan, bagaimana kita mengetahui seseorang itu ikhlas atau tidak? Maka Imam Fudail bin Iyad juga memberikan tuntunan, yaitu Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang ikhlas itu dapat dilihat dari 4 hal. Yang pertama, kata Imam Fudail bin Iyad, bahwa orang ikhlas itu yang pertama, dia adalah punya sifat sabar. Jadi setiap orang ikhlas dia adalah sabar. Bagaimana sabar yang dimaksud di sini? Sabar yang dimaksud di sini adalah sebagaimana sabarnya para nabi dalam membimbing umatnya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seharusnya kesabaran kita sebagai seorang yang ikhlas. Sebagaimana sabarnya Ibrahim dalam menghadapi umatnya, sebagaimana juga sabarnya Nabi Yakub menghadapi tingkah daripada anak-anaknya. Inilah
ciri-ciri ikhlas yang pertama, bahwa orang ikhlas adalah dia harus punya sifat sabar. Yang kedua, sobat mulia yang dirahmati Allah, bahwa sabar itu, orang ikhlas itu adalah dia tunduk pada yang benar. Jadi kalau seseorang itu ikhlas, dia biasanya ketika disampaikan sebuah kebenaran, maka dia sudah semestinya menerima kebenaran itu. Yang ketiga, sobat mulia yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri orang ikhlas yang ketiga adalah tidak mudah menyalahkan orang. Orang yang ikhlas itu sebelum dia meneliti sesuatu, sebelum dia melakukan cek dan recheck, maka dia tidak langsung mengambil satu keputusan. Maka orang ikhlas, dia semestinya mencari tahu dulu tentang kebenaran suatu informasi. Inilah ciri-ciri ikhlas yang ketiga. Sobat mulia yang dirahmati Allah, maka masuklah kita kepada ciri-ciri orang ikhlas yang keempat. Orang ikhlas itu yang keempat dikatakan adalah tidak malu mengatakan saya tidak tahu. Maka orang ikhlas itu adalah orang yang begitu dia ketika ditanya tentang suatu permasalahan dan memang dia tidak punya ilmu tentang itu, maka dengan tidak malu dia mengatakan mohon maaf saya tidak tahu. Karena begitulah para ulama-ulama kita juga dulu mengajarkan. Walaupun mereka ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, tetapi ketika mereka ditanya tentang suatu permasalahan yang memang mereka belum mengerti dan punya informasi tentang itu, walaupun mereka memang besar, mereka dengan rendah hati mengatakan mohon maaf saya tidak tahu. Bukankah dengan mengatakan saya tidak tahu tidak akan menurunkan derajat seseorang dari kesolehan dan kefakihannya? Maka sobat mulia yang dirahmati oleh Allah, maka sebagai seorang muslim kita sudah semestinya selalu berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah syarat yang pertama daripada ihsanul amal. Maka masuk kita kepada yang kedua, sobat mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua supaya sesuatu itu dikatakan amalan yang baik, maka perbuatannya harus sesuai dengan perintah Allah dan larangannya. Apa itu sobat mulia yang dirahmati oleh Allah? Kita mengenal di dalam Islam ada namanya ahkamul khams, yaitu hukum syarat yang 5. Apa itu? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Maka sebagai seorang muslim yang dirahmati oleh Allah, sudah semestinya kita dalam berbuat senantiasa memperhatikan perbuatan kita apakah sesuai dengan hukum standar yang 5 ini. Mana yang wajib kita kerjakan, mana yang sunnah kita perbanyak, mana yang haram kita tinggalkan, mana yang mubah adalah hal yang boleh kita pilih, mana yang makruh juga semestinya lebih baik kita tinggalkan. Inilah syarat yang kedua, sobat mulia yang dirahmati oleh Allah, yaitu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sobat mulia yang dirahmati oleh Allah, apabila seseorang perbuatannya sudah niatnya ikhlas dan caranya benar, maka amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila amal itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu akan memperoleh pahala. Dan apabila sebuah amal telah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, maka akan dibalas dengan surga. Tetapi jamaah sobat mulia yang dirahmati oleh Allah, untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka itu membutuhkan ilmu. Itulah pentingnya seorang muslim harus senantiasa terus belajar tanpa henti. Sebab bagaimana amal seseorang akan diterima kalau dia tidak tahu rukun dan syaratnya? Apa-apa yang membatalkan wudhu, apa-apa yang membatalkan sholat, apa-apa rukun dan syarat sholat, tentunya ini penting untuk diketahui seorang muslim di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan muamalah-muamalah lainnya, baik dalam pendidikan, jual beli, berumah tangga. Tentunya kita harus mengetahui segala aturan mana yang boleh dan tidak boleh. Dan untuk itulah kita harus belajar. Oleh karena itu, dengan belajar kita akan semakin menjadi orang yang berihsanul amal. Maka sobat mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti
untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu agar ikhlas itu bisa terwujud di dalam hati kita. Sobat mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini adalah amalan hati. Maka tidak nampak. Maka yang tahu seseorang itu ikhlas atau tidak adalah hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun begitu, sobat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya seseorang yang tahu bahwa siapa yang ikhlas di antara dirinya hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Imam Fudail bin Iyad tadi telah memberikan panduan bagaimana kriteria daripada ciri-ciri orang yang ikhlas tersebut. Sobat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah penjelasan kita pada pertemuan kali ini tentang ihsanul amal. Maka semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertemu kembali dalam kesempatan lainnya yang insya Allah tentu akan membahas tema-tema yang lebih menarik lagi. Sobat muda dirahmati oleh Allah, cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.